Saya percaya kalau seorang bapak rohani berdoa bagi anak rohaninya, pasti yang dia minta itu adalah hal-hal yang terpenting, hal-hal yang paling baik, hal-hal yang paling mulia, dan hal-hal yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh anak rohaninya. Kenapa? Karena dia tahu persis apa yang dibutuhkan oleh anak rohaninya. Dan saya percaya itulah yang didoakan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita ini, sehingga doa ini perlu kita pelajari, perlu kita renungkan supaya kita juga menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau kita baca firman ini, kalau kita baca doa ini Bapak Ibu sekalian, maka doa ini sangat istimewa. Kenapa? Karena doa ini mengandung harapan-harapan yang mendalam dari Paulus, yaitu agar Timotius dan sidang jemaat di Efesus itu menjadi sidang jemaat yang berkemenangan. Jadi ini doa yang istimewa, ini bukan doa yang biasa-biasa. Banyak orang Kristen Bapak Ibu sekalian kalau minta didoakan oleh pendeta, dia minta doa yang biasa-biasa. Kadang-kadang jemaat datang kepada pendeta dan berkata, "Pendeta, tolong doakan saya Pak, supaya Tuhan sembuhkan penyakit saya." Bagus sih, tapi itu biasa-biasa. "Pak Pendeta, tolong doakan anak saya Pak, supaya anak saya menjadi anak yang berhasil." Bagus, tapi itu biasa-biasa. "Pak Pendeta, tolong doakan usaha saya Pak, supaya usaha saya bisa berkembang." Bagus, tapi itu doa yang biasa-biasa. Tapi kalau saudara baca doa Paulus ini, maka doa ini mengandung harapan-harapan yang luar biasa, yaitu apa? Supaya Timotius anak rohaninya dan jemaat Efesus itu menjadi jemaat yang berkemenangan dalam segala situasi dan kondisi yang dihadapinya sebagai orang-orang Kristen di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan penuh dengan persoalan. Karena itu malam hari ini saya akan sampaikan kepada kita khotbah yang saya beri judul doa sumber kemenangan. Doa sumber kemenangan. Doa seperti apakah yang patut kita doakan? Doa seperti apakah yang patut kita panjatkan supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang berkemenangan? Nah Bapak Ibu sekalian, dari doa yang Rasul Paulus doakan ini, maka saya melihat bahwa paling tidak ada 3 hal yang sangat mendasar yang dia doakan. Yang pertama, dia berdoa agar jemaat memiliki iman yang teguh. Itu yang pertama. Dia berdoa agar jemaat dan Timotius itu memiliki iman yang teguh. Ayat 16 dan 17, dia berdoa begini, "Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih." Lihat saudara, saya katakan di sana Paulus memiliki kerinduan agar orang-orang yang dilayaninya kuat dan teguh dalam iman di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi. Saya percaya doa yang sama juga harus menjadi doa kita, supaya apa? Supaya kita juga menjadi orang-orang Kristen yang kuat dan teguh di tengah-tengah tantangan dan pergumulan yang kita hadapi dalam dunia ini. Amin. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah ciptakan saudara menjadi orang yang kalah. Tuhan tidak pernah ciptakan kita menjadi orang yang lemah. Tuhan ciptakan kita menjadi orang-orang Kristen yang berkemenangan. Tuhan ciptakan kita menjadi pemenang-pemenang. Dan pemenang itu bukan orang yang diam di kamar. Pemenang itu bukan orang yang ngumpet di markas, bukan. Pemenang ialah orang yang terjun ke arena peperangan, lalu dia bertempur di situ sampai berkeringat, bahkan kadang-kadang berdarah-darah. Sesudah itu dia pulang ke markas dan berkata, "Aku telah memenangkan pertempuran." Jadi untuk menjadi pemenang itu dibutuhkan apa? Kekuatan. 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 K
Dibutuhkan apa? Dibutuhkan kekuatan. Apalagi pada akhir zaman ini, tantangan yang akan kita hadapi itu tidak makin ringan. Tantangan yang kita hadapi pada akhir zaman ini tidak akan makin ringan. Makanya jauh-jauh hari Tuhan sudah mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Tuhan menyampaikan ayat itu kepada kita bukan dalam rangka menakut-nakuti kita, bukan. Tetapi supaya kita siap secara mental bahwa akhir zaman ini memang tantangan makin berat, makin sukar, makin sulit. Tentu saudara mungkin berkata, kenapa akhir zaman ini tantangan makin sukar, makin sulit? Kan akhir zaman ini bukankah hidup makin mudah? Karena kita dimudahkan oleh teknologi, dimudahkan oleh segala sesuatu yang membuat hidup kita makin mudah. Satu sisi yes, sekarang teknologi itu memudahkan kita, ya kan? Sekarang kita misalnya katakanlah bisa ngomong sama orang di Amerika pakai video call, seperti ngomong-ngomong gitu. Dan konon katanya 20 tahun lagi handphone kita tidak lagi seperti handphone sekarang. Handphonenya langsung ditaruh di telinga kita, jadi kita ngomong seperti orang ngomong depan kita. Itu 20 tahun lagi akan begitu katanya. Teknologi ini akan luar biasa hebat. Sampai kalau dulu kan mana pernah kita bayangkan misalnya akan ada handphone, kita bisa ngomong-ngomong dari Jayapura ke Jakarta, lihat-lihatan. Mana pernah kita bayangkan dulu itu, ya kan? Sekarang kita begitu. Sekarang saya bisa Skype misalnya orang di Amerika, orang di Kanada, bahkan saya sekarang bisa rapat dengan orang di seluruh dunia dengan menggunakan sistem. Saya bisa ngomong misalnya saya pencet satu tombol misalnya yang dari Kanada ngomong kepada saya, sesudah saya pencet misalnya orang dari Sydney ngomong kepada saya. Teknologi begitu luar biasa sekarang. Dan nanti 20 tahun lagi katanya kita nggak lagi pakai handphone di tangan begitu, langsung entah di mana dibikin. Pokoknya kita seperti orang ngomong-ngomong aja dengan orang lain. Padahal orang itu ada di Afrika, ada di Amerika, ada di Sydney dan lain sebagainya. Jadi satu sisi teknologi memudahkan kita, tapi ingat baik-baik. Tetapi ada faktor lain yang menyebabkan kesulitan itu. Siapa namanya itu? Iblis. Orang Batak bilang sibolis. Iblis. Karena Alkitab dengan sangat jelas mengatakan kepada kita bahwa akhir zaman ini iblis akan bekerja dalam geramnya yang dahsyat. Coba lihat Alkitab saudara, Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-12. Dikatakan di sana begini, Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-12 dikatakan begini, karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Lihat kalimat ini, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Catat baik-baik. Ternyata yang tahu hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, itu bukan cuma pendeta saja. Bukan cuma pendeta saja. Jadi jangan pendeta merasa saya punya hak eksklusif untuk mengetahui kapan Tuhan datang. Enggak. Ternyata yang tahu hari kedatangan Tuhan sudah dekat bukan cuma orang Kristen saja. Ternyata lihat di situ, iblis juga tahu, sibolis juga tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan yang saudara mesti cermati dikatakan di sana, karena iblis tahu bahwa waktunya sudah singkat, maka dia bekerja dalam geramnya yang dahsyat. Saudara, dengar kalimat ini, dia bekerja dalam geramnya yang dahsyat. Iblis bekerja dengan cara yang biasa-biasa saja, sudah cukup menyulitkan. Nenek moyang kita Adam dan Hawa saja diperdaya iblis pada waktu iblis masih bekerja dengan cara yang biasa-biasa, business as usual. Sekarang bagaimana kalau dia bekerja dalam geramnya yang dahsyat? Pasti masalah yang timbulkan apa? Dahsyat. Persoalan timbulkan apa? Dahsyat. Kerusakan yang ditimbulkan apa? Dahsyat.
Jadi makanya kalau sekarang ini kita lihat kejahatan dahsyat, masalah dahsyat, saudara cukup tahu itu kenapa terjadi. Karena iblis sekarang ini bekerja dalam geramnya yang dahsyat. Maka sekarang kalau kita baca di koran-koran kan miris hati ini. Kadang-kadang kita baca misalnya ada suami bunuh istri, ada istri cincang suami, ada anak bunuh orang tua bunuh anak. Bahkan kadang-kadang kita baca di perkotaan-perkotaan ada tukang parkir bunuh sopir gara-gara sopir kasih uang parkirnya kurang 1.000 rupiah. Coba bayangkan, harga nyawa manusia begitu murah. Hanya gara-gara uang parkir kurang 1.000 rupiah, maka nyawa tukang parkir atau nyawa sopir melayang. Orang bilang begini, dunia sudah edan. Saya mau bilang sama saudara, bukan dunianya edan. Dunia mah biasa-biasa saja. Yang menimbulkan semuanya itu ialah karena iblis sedang bekerja dalam geramnya yang dahsyat. Maka mau tidak mau, supaya engkau menang, supaya saya menang, supaya kita menang, maka kita semuanya harus kuat dan teguh dalam iman. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita harus memiliki iman yang teguh. Harus kuat dan teguh dalam Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita baca Alkitab jelas sekali, kekuatan menghadapi berbagai macam persoalan itu ternyata bukan muncul dari diri kita. Bukan. Sepintar apapun kita nggak bisa mengalahkan iblis itu. Kenapa? Dia lebih berpengalaman dari kita. Dia lebih tua dari kita. Ya kan? Itu opung dari opung-opung itu. Dia lebih tua, dia lebih banyak makan asam garam kehidupan dari kita. Jadi kepintaran kita, pengalaman kita tidak cukup mengalahkan dia. Makanya kalau kita baca di situ, kekuatan menghadapi berbagai macam persoalan itu muncul dari pemahaman yang benar akan kekayaan kemuliaan Allah yang dinyatakan kepada umat. Makanya lihat di sana Bapak Ibu sekalian, dalam doa Paulus dia berkata dengan sangat jelas di sana, supaya menjadi doa dan gaya hidup kita. Dia berkata di sana dengan sangat jelas, aku berdoa, dia berkata kepada kita, supaya apa? Supaya kita, dikatakan di sana, supaya kita, disebutkan di sana Bapak Ibu sekalian, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kami. Jadi kekuatan kita dikatakan di sana itu bersumber dari pemahaman kita akan kekayaan kemuliaan Kristus yang dinyatakan bagi setiap kita. Kekuatan kita bersumber dari pengenalan kita yang benar, pengenalan kita yang mendalam akan Kristus Yesus itu. Makanya semakin dalam pengenalan saudara akan Tuhan, semakin kuatlah engkau. Tapi semakin cetek pengenalanmu akan Tuhan, semakin tidak berdayalah engkau. Makanya supaya kita kuat, yang perlu kita lakukan apa? Perdalam pengenalanmu akan Tuhan. Melalui apa? Melalui pembacaan Alkitab, persekutuan iman dengan Tuhan, dengan sesama, kakak-kakak rohani yang akan memberikan kepada kita pemahaman, pengertian, dan lain sebagainya. Itu akan membuat kita makin kuat. Itu akan membuat kita makin kokoh. Karena Alkitab dengan sangat jelas mengatakan bahwa kuat tidaknya kita sangat tergantung kepada kedalaman pengenalan kita akan Tuhan. Saudara ingat ketika orang Israel berperang melawan orang Palestina? Orang Israel itu sudah atur barisan di gunung sebelah sini.
Diatur strategi penyerangan. Zaman dulu itu orang kalau mau nyerang itu naik ke gunung dia. Karena dari atas gunung dia bisa memantau pergerakan musuh. Dulu belum ada teropong, belum ada satelit dan lain sebagainya. Maka orang biasa naik ke gunung untuk memantau pergerakan musuh. Orang Palestina juga dari gunung sebelah sini juga naik ke gunung dia. Dia juga memantau pergerakan orang Israel itu. Waktu mereka sedang atur strategi perang, maka jagoannya orang Palestina yang bernama Goliat itu, dia tampil ke depan, dia teriak dari gunung sini. Dia bilang begini, "Hai kalian orang Israel," kata Goliat, "nggak usah atur-atur barisan begitu." Goliat bilang begini aja, "Siapa yang paling kuat di antara kalian, biar dia tarung 1 lawan 1 dengan saya," kata Goliat. Goliat bilang, "Kalau saya kalah, kami orang Palestina siap takluk kepada kalian dan menjadi hamba kalian. Tapi kalau jagoanmu itu kalah," kata Goliat, "ya kalian orang Israel juga harus siap takluk kepada kami dan menjadi hamba kami." Saudara tahu Alkitab catat apa setelah mereka dengar perkataan Goliat itu? Alkitab catat begini, setelah orang Israel mendengar perkataan orang Palestina itu, maka ketakutanlah mereka dari raja sampai rakyat jelata. Semua mereka takut. Kenapa mereka takut? Karena mereka pikir gini, lihat Goliat, bandingkan dengan dirinya. Ketika mereka lihat Goliat bandingkan dengan dirinya, maka semua mereka bilang begini, tidak mungkin saya bisa kalahkan Goliat itu. Goliat itu terlalu hebat, terlalu besar, terlalu kuat. Maka ketakutanlah mereka dari raja sampai jenderal, sampai panglima, sampai pada rakyat biasa. Tapi yang menarik kata Alkitab, ketika orang Israel semua ketakutan itu, tiba-tiba datanglah Daud menghadap Raja Saul. Daud waktu itu belum raja. Dia cuma remaja desa yang biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Waktu dia dengar seluruh kerajaan sedang takut, maka dia pergi menghadap Raja Saul. Dia bilang begini, "Tuanku Raja Saul, janganlah seseorang mentawar hati karena Goliat itu." Dia bilang, "Karena aku akan pergi melawan dan mengalahkan." Dia bilang, "Aku akan pergi melawan dan mengalahkan dia." Padahal coba lihat, siapa sih Daud itu? Raja bukan, tentara bukan, panglima bukan, algojo bukan, preman bukan. Dia cuma remaja desa yang biasa disuruh ayahnya menggembalakan kambing dombanya. Saya membayangkan saudara waktu Saul sedang gusar, galau itu, mendengar perkataan Daud itu, mungkin dilihat begini Daudnya. Dia lihat mukanya nggak sangar. Dia lihat badannya nggak kekar. Dia lihat kakinya nggak hebat. Setelah dilihat dari ujung kepala begini, dia bilang begini, "Memangnya siapa kau nak?" Daud ngomong santai aja. "Ya saya sih cuma remaja desa yang biasa disuruh ayah menggembalakan kambing domba." Tapi Daud bilang begini, "Tapi kalau datang singa melawan kawanan domba itu, saya lawan dia dengan nama Tuhan. Kalau datang beruang melawan kawanan domba itu, saya lawan dia dengan nama Tuhan." Dia bilang, "Kalau dia berdiri menyerang aku," kata Daud, "saya tangkap dia, saya robek mulutnya." Jadi dia bilang, jadi baik singa maupun beruang telah dikalahkan oleh hambamu ini. Dan dia bilang, dan orang Palestina yang tak bersunat itu akan sama seperti singa atau beruang itu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara, waktu Daud sedang semangat ngomong begitu kepada Saul, tiba-tiba kakaknya Daud yang tentara itu datang ke istananya Saul. Dia lihat Daud lagi ngomong semangat begitu. Dia tegur adiknya itu, "Dek, ngapain kau di sini, Dek?" kata dia. Dia bilang, "Saya tahu keberanianmu, Dek. Saya tahu kekerasan hatimu, Dek." Dia katakan, "Tapi Goliat itu bukan tandinganmu, Dek."
Goliat itu orang hebat, tinggi besar, pedangnya panjang, udah banyak orang dimatikan sama dia. Dia bilang, dia bukan tandinganmu, Dek. Tapi saudara tahu ketika Daud under pressure, di bawah tekanan, dia bilang begini, tidak Kang, saya harus kalahkan dia, supaya semua orang tahu bahwa Israel punya Allah yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekarang mari kita adakan analisis kecil-kecilan. Kenapa Daud takut? Kenapa Saul takut? Padahal dia raja, punya jenderal, punya panglima, punya tentara. Kenapa Daud tidak takut? Padahal dia hanya remaja desa yang biasa mengembalakan kambing domba. Karena pola pikirnya beda. Kalau Saul tadi lihat Goliat bandingkan dengan dirinya, Daud tampil dengan pola pikir yang berbeda. Dia tidak lihat Goliat bandingkan dengan dirinya, tidak. Dia lihat Goliat dan bandingkan dengan Tuhannya. Sehingga dalam hati dia berkata, hai Goliat, kau tidak ada apa-apanya dibandingkan Allahku yang luar biasa itu. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Makanya supaya kau kuat, yang pertama apa? Perdalam pengenalanmu akan Tuhan. Perdalam pengenalanmu akan Tuhan. Banyak baca Alkitab, banyak duduk di bawah kaki Tuhan, banyak bercakap-cakap dengan kakak rohani, bapak rohani, yang akan membuat saudara makin dalam pengenalannya, makin dalam pengenalannya, makin dalam pengenalanmu. Sehingga ketika masalah datang, kau bisa bilang begini, hei masalah, kau tidak ada apa-apanya dibandingkan Allahku yang luar biasa. Sehingga kau bisa berkata, hai persoalan, kau tidak ada apa-apanya dibandingkan Allahku yang luar biasa itu. Sehingga saudara tidak takut ketika masalah datang, persoalan datang, pergumulan datang. Kenapa? Karena kau kenal Allahmu yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itu yang pertama yang harus menjadi doa kita, supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat dan berkemenangan. Yang kedua, supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat dan berkemenangan, yang kedua, kita harus memiliki hikmat yang luas. Harus memiliki hikmat yang luas. Ayat 18 sampai dengan 19, Rasul Paulus berdoa begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Saya katakan di sana, untuk dapat memahami betapa panjangnya, dalamnya, lebarnya, dan tingginya kasih Allah. Dengar baik-baik, pengetahuan kita saja tidak cukup. Pengetahuan kita saja tidak cukup. Harus memiliki hikmat, harus mendapatkan hikmat Allah. Barulah kita dapat memahami hal tersebut dengan baik. Makanya kadang-kadang kalau kita bersaksi pada orang yang belum mendapat hikmat Tuhan, seringkali mereka gak ngerti kesaksian kita itu. Kita ngomong misalnya, katakanlah, kamu tahu gak, di Alkitab saya itu ada orang yang bernama Lazarus. Dia sudah mati, dikuburkan, lalu Yesus datang berkata, bangkitlah, bangkit dia. Orang yang belum dapat hikmat Tuhan, dia bilang begini, mana mungkin itu? Kalau sudah dikubur 3 hari udah bau itu. Mana bisa? Kalau ada orang membantah kau begitu, gak usah debat sama orang itu. Harap engkau tahu saja orang itu belum mendapatkan hikmat Tuhan. Saudara mungkin berkata, kamu tahu nggak di Alkitab saya itu ada orang yang bernama Yunus. Dia dibuang ke laut, lalu ikan menelan dia. Dia berada di sana 3 hari 3 malam. Orang yang dapat hikmat Tuhan bilang begini, mana bisa itu? Bagaimana dia bernafas? Oksigennya dari mana?
Saudara nggak usah debat orang itu. Saudara cukup tahu orang itu belum mendapat hikmat Tuhan, dan saudara mesti berdoa, Tuhan berikan hikmat-Mu kepada orang ini supaya dia mengerti apa yang tidak bisa dimengerti oleh manusia secara umum. Sama, saya itu kadang-kadang seringkali mendengar ibu bilang begini, Pak Pendeta, itu suami saya Pak, kalau saya ngomong halal rohani Pak, nggak ngerti-ngerti dia Pak. Nggak usah ajak berkelahi suami gara-gara dia belum mengerti. Saudara cukup doa saja, Tuhan berikan hikmat kepada suami saya supaya dia bisa menangkap hal-hal yang rohani. Amin. Ada banyak Pak berkata, Pendeta, saya kalau ngomong hal rohani kepada istri saya nggak ngerti dia Pak. Saudara nggak usah marah-marahi istri. Saudara cukup berdoa, Tuhan berikan hikmat kepada istri saya supaya dia bisa memahami apa yang hendak Tuhan sampaikan, memahami hal-hal yang rohani. Malah ada kadang-kadang bilang, Pendeta, tolong doakan saya Pak, kenapa suami saya itu pakai otak terus Pak. Lalu terus kalau suaminya nggak pakai otak terus pakai apa gitu. Tapi intinya kita perlu apa? Mendapatkan hikmat Tuhan supaya tadi apa? Kita dapat memahami betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa lebarnya, dan betapa dalamnya kasih Tuhan itu. Tapi juga saya katakan juga dengan hikmat kita juga dapat menyelesaikan banyak persoalan dalam hidup ini. Karena kalau kita jujur, terlalu banyak persoalan dalam hidup kita sebetulnya itu karena persoalan kurang hikmat. Walaupun kadang-kadang kita orang karismatik, orang Pentakosta, orang Betel ini seringkali kalau ada masalah langsung mengkambing hitamkan iblis. Gara-gara iblis ini maka saya sakit. Gara-gara iblis ini maka rumah tangga saya gak bahagia. Gara-gara iblis ini maka keuangan saya morat-marit. Padahal kalau kita kaji lebih dalam, seringkali bukan gara-gara iblis. Seringkali hanya gara-gara kita kurang hikmat. Udah tahu dokter bilang, Pak, kolesterol Bapak itu tinggi Pak. Tapi makan daging babi sekilo habis. Akan sudah didoakan Pak Pendeta. Ini problem hikmat. Rumah tangga gak bahagia juga bukan karena serangan kuasa iblis. Kebanyakan juga karena kurang hikmat. Kadang-kadang kurang hikmatnya itu dari hulu sampai hilir. Hulu maksudnya itu kurang hikmatnya itu sudah mulai dari salah menentukan teman hidup. Jangan saudara pikir semua orang cocok dengan saudara. Saya ini dosen psikologi. Ngerti betul tiap manusia itu punya tipe-tipe kepribadian yang berbeda-beda satu sama lain. Kadang-kadang antara tipe yang satu dengan tipe yang lain itu, itu kadang-kadang bertentangan sekali. Kalau saudara nemu istri atau suami yang bertentangan secara tipologis, lalu saudara nggak mengerti gimana cara pendekatannya, udah pasti terjadi kebakaran terus. Kenapa? Suami bawa bensin, istri bawa api, ya kebakaran. Ya kan? Kan mestinya kalau hikmahnya ada, suami bawa api, istri bawa apa? Air. Begitu saudara. Tapi karena kurang hikmat tadi, suami bawa api, istri bawa apa? Bensin, kebakaran udah. Maka kita perlu hikmat juga. Makanya anak-anak muda, saudara yang anak-anak muda yang belum bersuami dan belum beristri di sini, saya mau pesankan begini. Sebelum engkau menentukan dengan siapa kau akan menikah, itu mesti doa baik-baik. Mesti doa baik-baik. Kalau sudah ada orang yang rajin-rajin SMS, WhatsApp begitu, itu waktunya kita mesti meningkatkan antena kepekaan. Ini karena kadang-kadang gini, karena kadang-kadang orang yang jatuh cinta itu bisa jadi bodoh dia. Coba bayangkan, kadang-kadang orang sedang jatuh cinta itu jam 12 malam dia bilang begini, sayang sudah makan belum?
kan hanya kalong yang belum makan jam 12 malam kan. Itu dia. Coba. Makanya harus apa? Harus doa. Jadi ketika ada yang mulai rajin-rajin WhatsApp, rajin SMS, rajin apa kirim-kirim pesan, itu mesti tingkatkan antena kewaspadaan dengan doa. Tuhan, yang rajin kirim WhatsApp ini tulang rusuk atau tulang rusak begitu. Tuhan, ini yang rajin kirim WhatsApp ini tulang rusuk atau tulang busuk. Betik kata orang Jakarta, beda-beda tipis antara rusuk dan rusak, rusuk dan busuk. Beti. Jadi kadang-kadang susah membedakan antara dua itu. Rusuk dan rusak, rusuk dan busuk, beda-beda tipis. Makanya perlu apa? Perlu hikmat itu. Perlu doa. Perlu doa. Karena sekarang ini banyak kasihan orang. Waktu mau menikah itu luar biasa loh. Pak Pendeta, kami mau menikah Pak Pendeta. Kita katakan, oh ya, kamu sudah berdoa nak? Oh sudah Pak Pendeta. Kamu sudah saling mencintai nak? Oh sudah Pak Pendeta. Kamu sudah yakin, sudah pilihan Tuhan? Oh sudah Pak Pendeta. Setelah menikah, beberapa bulan kemudian, yang datang ke gereja cuma istrinya doang. Lalu kita yang biasa berdiri di depan gereja tuh salam dia dan berkata, nak, kok kamu cuma sendirian? Suamimu mana nak? Tiba-tiba nangis dan berkata, deh Pak Pendeta, coba lihat ini Pak Pendeta. Kenapa nak? Benjol Pak. Kenapa benjol? Ditendang Pak. Dalam hati kita pikir gini, oh dia gak dapat tulang rusuk, dapatnya tulang kaki. Kalau dapat tulang kaki, maka jatahnya kena tendang. Gak dapat tulang rusuk, dapatnya tulang kaki. Makanya kena paluku dia. Makanya perlu hikmat. Perlu hikmat. Kita perlu berdoa supaya kita mendapat hikmat Tuhan. Kenapa itu tadi? Karena dengan hikmat kita banyak sekali dapat menyelesaikan persoalan dalam hidup ini. Harus hikmat Tuhan. Kita miskin itu bukan karena kena kutuk miskin. Enggak. Karena enggak ada hikmat untuk mengelola keuangan. Kita tidak sukses dalam pekerjaan dan usaha itu bukan karena kita kena kutuk miskin, bukan. Terbanyak saya temukan karena kita kurang hikmat sehingga kita nggak bisa menemukan pekerjaan apa yang cocok untuk kita. Jangan saudara pikir pekerjaan semua cocok dengan saudara. Buat saya enggak. Misalnya kalau saudara pengen buka toko, menjadi pengusaha toko itu hanya cocok untuk orang-orang sabar. Kalau saudara bukan orang sabar, jangan sekali-sekali bikin usaha toko. Kenapa? Karena begini, kita buka toko jam 8. Kadang-kadang jam 9, jam 10 belum datang pembeli. Kalau saudara gak sabar, jam 10 sudah tutup toko. Jam 11 pembeli datang. Toko sudah tutup, dia lihat tutup, maka dia sebarkan kemana-mana. Tokonya si bapak itu sudah tutup. Jadi pekerjaan juga harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan diri kita, passion kita. Perlu hikmat. Bahkan sekarang juga menjadi orang tua juga harus punya hikmat yang luar biasa. Bener loh saudara. Menjadi orang tua harus punya hikmat yang luar biasa. Tadi sore ini saya nonton Metro TV tentang anak yang mati di Sulawesi Selatan yang makan pil pestisida. Waktu dia wawancara orang tuanya, dia bilang, saya juga anak saya baik-baik saja, nggak apa-apa, dia bergaul seperti biasa. Jadi nggak mungkin dia kena obat itu. Sekarang ini kita perlu hikmat loh. Harus berhikmat. Misalnya begini, sederhana. Sekarang ini gini, anak kita itu, biarpun kita
kunci pagar, kunci kamar, dia di kamar, nggak ada jaminan dia aman. Enggak. Karena kepada anak kita berikan apa? Kita berikan handphone pintar yang terhubung dengan internet. Jadi dari kamar pun dia bisa mengakses video porno. Dari kamar. Dari kamar pun dia bisa membeli narkoba. Karena narkoba juga dijual online. Obat-obat keras juga dijual online. Jadi sekarang mau nggak mau kita orang tua juga mesti juga punya hikmat. Harus pintar. Kalau saudara beli handphone pintar bagi anak saudara, minimum saudara bisa membaca histori dari handphone itu. Sehingga saudara bisa tahu apa yang dibuka oleh anak saudara. Jangan sampai saudara pikir, oh anak saya udah baik-baik, udah tidur di kamar dia. Kadang-kadang anak kita udah di kamar jam 11 malam, tiba-tiba dari balik selimutnya, dia video call dengan temannya. Ini sekarang kondisi kita. Jadi mau gak mau orang tua juga sekarang mesti apa? Mesti pintar. Mesti belajar. Mesti belajar, mau gak mau. Mau gak mau. Sekarang kita lihat, aduh kasihan, betul-betul kasihan kadang-kadang. Prihatin kadang-kadang yang keluarga sekarang. Kadang-kadang mereka makan di rumah makan, di meja makan. Bukan ngasih ngobrol satu keluarga, enggak. Masing-masing asik dengan gadgetnya masing-masing, handphonenya masing-masing. Handphone itu memang satu sisi sangat menguntungkan, tapi juga merugikan. Kenapa? Karena handphone itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Makanya kita mesti buat di rumah kita masing-masing, misalnya jam 7 sampai jam 9, tidak boleh ada yang nyalakan handphone. Supaya apa? Supaya kita bisa berkomunikasi dengan anak kita. Karena kalau enggak nanti anak saudara akan menjadi orang yang sama sekali engkau enggak kenal. Anak kita nanti sama sekali kita enggak kenal. Seperti bapak tadi, dia bilang enggak mungkin anak saya itu makan pil itu, enggak mungkin dia kecanduan. Ya faktanya sekarang lah anaknya mati. Ini kondisi kita sekarang. Makanya yang kedua kita perlu berdoa supaya apa? Supaya kita memiliki hikmat yang luas. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kita perlu berdoa supaya kita menjadi orang Kristen yang dewasa dalam iman. Orang Kristen yang dewasa dalam iman. Ayat 19 bagian B, doa Paulus itu dia berkata begini, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saya katakan di sana Bapak Ibu sekalian, kepenuhan Allah itu berbicara tentang apa? Keutuhan atau kedewasaan kita. Jadi Paulus merindukan kedewasaan rohani terjadi dalam kehidupan jemaat di Efesus. Sama juga. Kedewasaan rohani harus terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Kenapa? Dengar baik-baik. Karena hanya orang dewasalah yang mampu bertahan di tengah-tengah kesulitan. Hanya orang dewasalah yang mampu bertahan di tengah-tengah tekanan. Anak-anak nggak mampu itu. Anak-anak cenderung apa? Gampang kecewa, gampang tawar hati, gampang putus asa, gampang ngambek dia. Itu sebabnya kadang-kadang anak kita jalan-jalan ke mall, ya kan? Di mall misalnya dia lihat ada mainan yang dia sukai. Dia bilang begini, papi tolong belikan mainannya papi. Lalu kita berkata, nak papi gak bawa uang, bulan depan aja ya nak. Itu anak kita bisa ngambak itu dan berguling-guling di lantai mall. Kenapa saudara? Karena dia belum dewasa. Beda dengan anak kita yang sudah dewasa, misalnya SMA kelas 3. Kita bawa dia ke mall, lalu di mall dia lihat ada sepatu yang dia sukai. Dia bilang, papi tolong belikan sepatunya papi, saya suka itu.
Kita katakan, nak, papi ini nggak bawa uang, bulan depan aja ya nak. Saya mau tanya, anak kita yang kelas 3 SMA guling-guling di mall gak? Paling dia bilang begini, janji ya papi, bulan depan papi akan belikan. Kenapa? Anak kita udah yang dewasa itu dia udah ngerti bahwa papinya tidak selalu bawa uang yang cukup. Sama juga orang Kristen anak-anak itu, kalau dia minta sesuatu Tuhan gak beri, langsung ngambek dia. Tuhan, mulai minggu depan tidak ibadah lagi. Begitu dia. Tuhan, mulai minggu depan tidak pelayanan lagi. Kalau dewasa beda. Waktu dia minta kepada Tuhan, Tuhan belum beri, dia udah tahu bahwa segala sesuatu indah pada waktu. Jadi ketika yang kita minta itu Tuhan belum berikan, kita udah tahu, mungkin belum sekarang waktu yang indah itu. Mungkin bulan depan belum diberi, nggak kecewa juga. Kenapa? Yakin mungkin belum sekarang yang Tuhan kan lihat indah itu. Sehingga dengan demikian, apapun tantangan yang kita hadapi, kita tidak menjadi kecewa. Kenapa? Karena kita sudah dewasa dalam Tuhan. Jadi saya melihat Bapak Ibu sekalian, 3 hal inilah yang harus menjadi doa kita dan juga lifestyle kita, gaya hidup kita, supaya apa? Supaya kita menjadi orang Kristen yang berkemenangan dan menikmati anugerah, kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Kenapa Paulus punya doa semacam ini? Karena dia tahu. Lihat ayat 20, dia bilang begini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dia tahu Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang lebih hebat dari kita. Kadang-kadang kita anggap apa yang kita mau itu sudah paling hebat, padahal maunya Tuhan jauh lebih hebat. Sehingga kadang-kadang Tuhan harus batalkan rencana kita itu. Supaya apa? Supaya terwujud rencananya yang lebih hebat itu. Karena kita ini terbatas. Pola pikir kita terbatas, pemahaman kita terbatas, tapi Tuhan itu gak terbatas. Makanya kalau kita dewasa, kita gak kecewa ketika Tuhan tidak berikan apa yang kita minta. Kenapa? Karena kita tahu dia sedang merencanakan hal-hal yang lebih hebat, lebih dahsyat dari apa yang kita pikirkan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi saudara, ini yang harus ada pada kita. Ini yang harus ada pada kita, sehingga kita akan menjadi orang Kristen yang kuat dan berkemenangan, sehingga semua janji-janji Tuhan pasti genapkan bagi saudara, bagi saya dan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara mesti yakin betul bahwa kuasa Tuhan jauh lebih hebat dari semua persoalan, tantangan dan pergumulan yang kau hadapi. Saudara mesti tahu itu. Tapi untuk tahu itu memang butuh apa? Pengenalan yang semakin mendalam akan Tuhan. Bagi saya, Tuhan itu luar biasa. Bagi saya. Saya katakan Tuhan itu luar biasa bukan hanya karena saya tahu di Alkitab. Tapi pengalaman menunjukkan kepada saya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Kalau saya boleh bersaksi sedikit, saya ini sebetulnya mestinya sudah mati 3 kali. Mestinya. Saya pernah musia mati waktu saya masih SMP kelas 3. Saya ini orang kampung. Jadi ketika saya SMP kelas 2 itu pulang dari, jadi kita orang kampung itu masak itu nggak pakai kompor minyak, kompor gas, pakai kayu bakar. Jadi satu kali saya SMP kelas 2 itu, sesudah pulang sekolah saya pergi ke hutan cari kayu bakar. Waktu saya pergi ke hutan itu, saya melewati sebuah sungai yang sangat deras, ada jembatan di situ. Waktu saya di situ, saya lihat di sebelah kanan jembatan itu ada sebuah pohon yang sangat terkenal bagus untuk kayu bakar. Yang saya pikir cuma satu waktu itu. Saya pikir begini, kalau saya bisa tebang pohon, saya bisa tebang pohon itu cukup buat kayu bakar untuk setahun. Saya nggak pernah pikir kenapa orang nggak tebang pohon itu.
Karena pohon itu tumbuhnya dekat sekali dengan bibir sungai. Sungainya di bawah deras. Lalu pohonnya kira-kira 1 meter dari bibir sungai. Lalu saya mulai tebang pohon itu. Kita orang kampung kan diajari nebang pohon. Kalau ini pohonnya ini, sungainya di sini, daratnya di sini, kita bisa tebang pohon itu supaya jatuhnya ke darat. Itu caranya, tebang lebih rendah di sini, lebih tinggi dari sini, maka nanti pohonnya akan jatuh ke sini. Tapi lagi-lagi kan ada faktor lain yang saya nggak analisis. Bagaimana kalau tiba-tiba ketika pohon mau jatuh ada angin dari arah darat? Ketika saya tebang pohon itu persis begitu. Waktu harapan saya jatuh ke sini, ternyata tiba-tiba datang angin dari arah darat sehingga harapan saya pohonnya jatuh ke darat, malah dia jatuh ke sungai. Waktu pohon jatuh ke sungai, karena pohonnya itu dekat sekali dengan bibir sungai, maka terjadi tanah longsor. Longsorlah saya bersama dengan pohon itu. Saya kemudian terkubur di sungai itu dan kejepit di antara akar-akar pohon. Yang sampai sekarang saya nggak tahu kenapa waktu itu kok tiba-tiba saya tenang sekali. Saya dalam posisi terkubur oleh tanah longsor, kejepit di antara akar-akar pohon dan tenggelam di sungai. Saya bisa dengan tenang sekali dengan kapak yang di tangan saya bisa memotong akar pohon itu sehingga saya bisa keluar dan kemudian berjalan ke pinggir sungai itu. Waktu saya lihat ketinggian longsoran itu, tingginya antara 5 sampai 7 meter. Waktu saya lihat tanah yang longsor itu, maka longsoran tanah yang jatuh itu antara 3 sampai 5 kubik. Itu ngubur saya. Menurut manusia, mestinya saya mati pada saat itu. Tapi tidak mati, kenapa? Allah yang luar biasa. Kedua, saya pernah hampir mati kena tabrakan maut di Simpang 5 Senen. Kalau Bapak Ibu pernah ke Jakarta, yang sekarang ada atrium itu namanya Simpang 5 Senen. Dulu saya kuliah di Petamburan, STT Betel Petamburan. Tiap hari Sabtu sekolahnya libur. Jadi saya tiap Sabtu itu pergi ngajar ke sekolah Kristen di daerah Tanjung Priuk. Di suatu Sabtu pagi, saya berangkat dari Petamburan menuju ke Tanjung Priuk, memotong jalan Kuitang ke arah Cempaka Putih. Pas saya di Simpang 5 itu ada lampu merah. Lampu merah saya berhenti. Begitu lampu hijau saya jalan. Ternyata ketika saya jalan itu dari arah Keramat Raya, itu ada Toyota Hardtop menerobos lampu lalu lintas dengan kecepatan tinggi. Waktu saya sudah jalan, saya lihat ke kanan. Saya nggak bisa ngerem lagi, dia pun nggak bisa ngerem lagi. Dalam hati saya pikir pasti tabrakan ini. Saya teriak, darah Yesus. Tapi walaupun saya teriak darah Yesus, ternyata tabrakan tetap terjadi juga. Tapi yang hebat ini, saudara bisa bayangkan hardtop dulu itu kan hidungnya tinggi, Vespa saya rendah. Logikanya, kalau hardtop nabrak Vespa, maka orang yang naik Vespa itu pasti terpental ke aspal. Saya beda. Waktu hardtop nabrak Vespa saya malah melenting ke atas. Sehingga waktu hardtopnya maju ke depan begini, mau Vespa saya sudah hancur di bawah, saya bisa duduk di atas kap mesin hardtop itu. Saya ingat persis waktu ada 2 polisi berjaga di Simpang 5 itu. Dia turunkan saya dari atas hardtop. Dia bilang begini, Pak, bagaimana tadi caranya Bapak naik ke situ? Mana saya tahu. Itu kejadian kedua. Kejadian ketiga, ini beberapa tahun yang lalu. Saya pernah hampir mati gara-gara demam berdarah. Ini memang buat saya kadang-kadang hidup ini aneh-aneh aja gitu. Jadi saya waktu itu kan ada demam berdarah, Bapak Ibu sekalian. Lucunya juga itu hari Minggu seperti ini. Jadi hari Minggu itu jam 9 malam sampai di gereja, karena saya khotbah hari itu 5 kali. Jadi sampai jam 9 malam selesai ibadah itu saya masih sehat-sehat. Jam 10 sampai di rumah juga masih sehat-sehat. Tapi kira-kira jam 1 pagi tiba-tiba saya terkena panas yang sangat tinggi, kepala pusing luar biasa. Jadi saya nggak bisa tidur dari jam 1 sampai jam 5 pagi. Tapi menjelang jam 5 pagi tiba-tiba panasnya itu turun. Saya bisa tidur dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Lalu jam 8 saya berangkat ke kantor seperti biasa. Tapi jam 5 sore harinya saya mau pulang dari kantor, tiba-tiba datang lagi panas tinggi dan pusing itu. Kantor saya di Cempaka Putih,
rumah saya di Tanjung Priok. Waktu jalan pulang itu tiba-tiba panas dan pusing luar biasa. Saya pikir gini, mendingan saya pergi ke dokter saja minta obat sakit panas. Jadi saya langsung mampir ke rumah sakit di Kelapa Gading, itu namanya Mitra Keluarga. Saya pergi ke sana, saya pergi ke ke gawat darurat. Saya bilang, Pak dokter, tolong minta saya diberikan obat sakit kepala karena saya lagi sakit kepala, panas tinggi dan lain sebagainya. Dokter bilang begini, Pak, sakit kepala itu sebetulnya nggak ada, Pak, katanya. Sakit kepala itu adalah sinyal bahwa ada sakit di tempat lain. Dia bilang mendingan Bapak periksa darah saja supaya kita tahu sakitnya Bapak itu di mana. Saya pikir masuk akal juga. Ya udah saya periksa darah lah. Setelah periksa darah, setengah jam kemudian keluar hasilnya. Dia bilang begini, Pak, Bapak ini kena demam berdarah. Bapak masuk aja sekarang. Karena Bapak masuk sekarang atau Bapak masuk besok, tetap Bapak mesti masuk juga, kata dia. Karena dia bilang sama saya, obat demam berdarah itu nggak ada sebetulnya, kata dia. Obat demam berdarah itu hanya stamina kita dinaikkan dengan infus. Sehingga dengan stamina yang menaik itu, maka dia akan mengalahkan virus demam berdarah itu. Jadi bilang Bapak masuk sekarang atau masuk besok, tetap Bapak mesti masuk juga. Saya mulai mikir, saya kan pendeta suka besuk orang kan. Saya mulai mikir gini, oh iya ya, demam berdarah orang biasanya di rumah sakit itu paling antara 4-5 hari. Saya mulai mikir gini, kalau saya masuk Senin, saya bisa keluar Kamis, Jumat istirahat, Sabtu Minggu saya bisa pelayanan. Atau saya masuk Senin, saya 5 hari misalnya, Jumat saya keluar, Sabtu istirahat, Minggu saya bisa khotbah. Tapi yang saya alami nggak seperti yang saya bayangkan itu. Saya masuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, trombosinya belum naik dan belum turun. Jadi ya di situ-situ aja gitu. Tapi tiba-tiba hari Kamis, tiba-tiba trombosis saya itu terjun bebas. Waktu diperiksa tiba-tiba trombosnya tinggal 12.000 saja. Jadi dokter sudah antuanti, Pak, kata dia, nanti kalau trombosit Bapak itu turun sampai di bawah 10.000, dia bilang Bapak harus kita bawa ke intensive care, ke ICU. Karena dia bilang sama saya, karena bahaya demam berdarah itu bukan demam berdarahnya. Bahaya demam berdarah itu adalah kalau ada pendarahan atau pasiennya itu syok, kata dia. Saya bilang, terserah Pak dokter lah, atur bagaimana yang bagus. 2 jam kemudian setelah periksa darah, ternyata betul trombosis saya turun menjadi tinggal 8.000 saja. Waktu 8.000 itu dia sudah langsung bawa tempat tidur untuk membawa saya ke ruang intensive care. Waktu dia mau bawa saya bawa handphone. Kan di ICU itu kan sepi kan. Saya pikirkan kita bisa SMS teman gitu kan. Sudah 2 jam kemudian setelah saya masuk di ruang ICU itu, diperiksa darah lagi, trombosisnya tinggal 3.000 saja. Waktu 3.000 itu perasaan saya sudah nggak jelas gitulah, fokusnya udah nggak jelas. Lalu saya SMS di Jakarta itu kita namanya punya SMS center. Kalau kita SMS ke situ bisa dibelas ke semua pendeta. Saya katakan teman-teman, saya ini lagi kena demam berdarah. Sekarang ada di ruang ICU. Pemeriksaan terakhir trombosis saya itu tinggal 3.000 saja. Kawan-kawan di luar itu heboh semua. Mereka bilang gak mungkin orang SMS sementara trombosinya 3.000. Mereka bilang pasti salah ini. Mungkin nolnya kurang 1 kali, kata mereka. Rupanya saudara 2 jam kemudian, karena trombosit tinggal 3.000, masih capek mikir dan capek SMS. 2 jam kemudian trombosit saya turun lagi menjadi 2.000. Nah waktu trombosit saya 2.000 itu menurut saya itu mestinya mati. Kenapa saya katakan begitu? Karena roh saya itu udah keluar dari tubuh saya. Kan mati adalah roh keluar dari tubuh. Jadi roh saya itu udah keluar dari tubuh saya. Nah dengan roh yang keluar dari tubuh itu, saya lihat semua kejadian di ruang ICU itu. Saya lihat dokter panik, saya lihat perawat panik, saya lihat keluarga saya nangis-nangis. Waktu saya baru sadar kalau saya sudah parah. Dan waktu saya sadar saya sudah parah, saya dengan tenang bilang begini sama Tuhan. Tuhan, kalau memang saya sudah parah dan Tuhan mau panggil pulang, panggil aja, gak apa-apa. Saya ngomong gitu. Tapi rupanya Bapak Ibu sekalian, saya belajar bahwa kalau orang mau mati itu ada tarik-menarik antara hidup dan mati. Waktu saya bilang Tuhan, kalau memang saya sudah parah, Tuhan panggil aja, gak apa-apa. Tiba-tiba ada suara begini.
Anakmu kan masih kecil-kecil. Kalau kau pergi, siapa yang memelihara mereka? Suara itu jelas sekali. Waktu itu saya juga dengan tenang sekali bilang begini, saya pendeta, anak saya anak pendeta, pasti dipelihara Tuhan itu. Saya ngomong dengan tenang sekali, kenapa? Tapi ini juga memang pengalaman iman. Kebetulan saya ini anak pendeta. Bapak saya meninggal ketika saya SMP kelas 3. Dan saya laki-laki paling tua di antara 4 orang laki-laki. Ibu saya itu cuma ibu rumah tangga desa. Dan di GB itu nggak ada pensiun. Boro-boro pensiun, gaji juga nggak ada. Jadi begitu bapak saya meninggal yang pendeta itu, logikanya mestinya selesailah hidup kita. Ibu saya cuma ibu rumah tangga desa. Tapi ternyata nggak begitu. Tuhan pelihara hidup kita. Saya orang Batak. Orang Batak itu punya filosofi begini. Anakku adalah kekayaanku. Bahasa Bataknya itu anak koki dohamu raun dia. Itu filosofi orang Batak. Orang Batak bilang begini, sekalipun saya nggak punya mobil, nggak punya ladang, nggak punya sawah, nggak punya berlian, nggak punya apa-apa, anakku harus sekolah setinggi-tingginya. Itu filosofinya orang Batak itu. Jadi kalau orang Batak itu kuliah tinggi-tinggi, bukan berarti orang tuanya kaya, enggak. Memang filosofinya udah begitu. Saudara, ternyata Tuhan membuktikan filosofinya orang Batak itu dalam keluarga kita. Kan Tuhan kalau kerja itu nggak pernah bekerja di luar konteks, selalu dalam konteks. Ternyata walaupun bapak saya meninggal waktu saya masih kelas 3 SMP, lalu adik saya ada yang kelas 6 SD, lalu adik saya ada yang kelas 2 SD, Purim Marbun yang sekarang jadi ketua STT itu baru kelas 2 SD waktu itu. Jadi walaupun bapak kami meninggal waktu kami masih kecil-kecil, ternyata Tuhan tolong kita. Kita 3 orang dari 4 bersaudara itu menyelesaikan kuliah sampai S3. Makanya waktu ada suara itu, kalau anakmu masih kecil-kecil, kalau kau pergi siapa yang memelihara mereka? Saya dengan yakin betul berkata, saya pendeta, anak saya anak pendeta, pasti dipelihara Tuhan itu. Tiba-tiba ada lagi suara begini, pekerjaanmu kan masih banyak. Tiba-tiba pekerjaan itu muncul seperti perinan komputer di kertas panjang itu. Jalan terus depan mata begitu. Waktu juga saya katakan begini, pekerjaan kan banyak aja orang yang mengerjakan itu. Ini yang saya nggak mengerti sama sekali. Pada masa-masa kritis itu, saya ini gembala. Tiba-tiba saya lihat jemaat seperti ayam kehilangan induk tercecer di jalan di halaman begitu. Seperti orang kebingungan, entah kemana, pokoknya kebingungan lah. Tiba-tiba ada suara bilang begini, kalau kau pergi, siapa yang menggembalakan mereka? Kasihan juga mereka itu. Saudara, waktu dengar suara itu, saya dipenuhi oleh roh belas kasihan yang luar biasa. Saya katakan, iya ya Tuhan ya. Kalau saya pergi, kasihan juga mereka itu. Lalu saya bilang begini, kalau gitu Tuhan tolonglah. Doanya cuma bisa begitu. Kalau gitu Tuhan tolonglah. Sudah tahu apa yang terjadi? Terjadi mujizat. Waktu diperiksa trombosit dari 2.000 naik jadi 3.000. 2 jam kemudian jadi 7.000. 2 jam kemudian 17.000. 2 jam kemudian 43.000. Dan besok paginya subuh-subuh waktu diperiksa, trombositnya naik menjadi 165.000. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kenapa? Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Karena itu kalau kita kenal Allah kita yang luar biasa itu, apapun tantanganmu, apapun masalahmu, apapun penyakitmu, kau akan berkata begini, hei masalah, kau gak ada apa-apanya dibandingkan Allahku yang luar biasa. Hai persoalan, kau gak ada apa-apanya dibandingkan Allahku yang luar biasa itu. Kita akan berkata seperti itu. Kenapa? Karena kita kenal Allah kita yang luar biasa. Dan dia sanggup mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa bagi setiap kita. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Demikian firman Tuhan.